Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisa Azara Kunanti dan Nisrina Aulia Rahmani dari kelas 10-6. Di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Banten. Simak terus ya penjelasannya. Akhirnya ajaran Islam telah membawa perubahan pada perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Salah satunya lahir sejumlah kerajaan Islam di Nusantara. Di awal ajaran Islam masuk ke Nusantara, terjadi proses penyesuaian antara adat dan syariah di berbagai daerah. Memang kadang-kadang dalam taraf permulaan, proses penyesuaian adat dan syariah tersebut mengalami pertentangan. Namun pada akhirnya semua bisa diterima masyarakat. Munculnya berbagai kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Salah satunya adalah Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Letak Kerajaan Banten berada di Provinsi Banten. Pendiri kerajaan adalah Sultan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Pada abad ke-16, Sunan Gunung Jati tidak pernah menjadi raja di kesultanan tersebut. Nah, kerajaan ini didirikan pada sekitar abad ke-16. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah menjadi raja di kesultanan tersebut. Nah, dalam sebuah kerajaan tentunya banyak tokoh yang berpengaruh dalam kekuasaannya. Siapa saja sih tokoh yang dimaksud? Di antaranya, raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Berdirinya Kesultanan Banten diawali dengan kekuasaan Kesultanan Demak yang melakukan perluasan hingga wilayah barat. Nah, pada tahun 1524 hingga 1525, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah bersama pasukan Demak tersebut merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda sehingga berhasil membuat wilayah tersebut berafiliasi dengan Demak. Pada tahun 1552, Kesultanan Banten akhirnya resmi dipimpin oleh Kesultanan Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Sunan Gunung Jati. Kehidupan politik kesultanan tersebut juga berkaitan erat dengan pernikahan Hasanuddin dengan putri Sultan Tenggono. Nah, dari pernikahan tersebut menghasilkan dua putra, yaitu Maulana Yusuf dan Pangeran Jepara. Adapun Maulana Yusuf sebagai anak pertama menggantikan ayahnya menjadi Sultan Banten pada 1570. Setelah meninggalnya Maulana Yusuf pada tahun 1580, terjadi perebutan kekuasaan antara anak Maulana Yusuf yang masih muda bernama Maulana Muhammad dengan Pangeran Jepara, pamannya. Dengan bantuan dari golongan ulama, akhirnya Maulana Muhammad berhasil menyingsingkan serangan dari Pangeran Jepara. Setelah melalui masa-masa konsolidasi internal pemerintahan, selanjutnya Kesultanan Banten memfokuskan diri pada perluasan wilayah dan perebutan hegemoni di Selat Sunda dan Selat Jawa dengan Mataram, Portugal, dan Belanda VOC. Jadi sekarang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kejayaan Kerajaan Banten. Pada tahun 1526, berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur, Tengah, dan juga Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran dari Kerajaan Banten. Kemunduran Kerajaan Banten dimulai dari selisih paham antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, menjadi cikal bakal runtuhnya kerajaan tersebut. Nah, Sultan Haji ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyerang Banten. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813. Setelah sebelumnya istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan di masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak jauh dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Yang terakhir saya akan membahas tentang peninggalan di Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten merupakan bukti kejayaan dan keberlanjutan peradaban yang perlu diapresiasi. Beberapa peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga kini antara lain adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Lalu yang kedua ada Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten di Kota Serang. Terus yang ketiga ada Benteng Spelwich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Yang keempat ada Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama. Dan yang terakhir ada Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.